Hari ini kita akan membuat serabi siram saus kinca ya. Di sini pertama-tama kita membuat santannya terlebih dahulu. Kita menggunakan 2 bungkus santan instannya yang ukuran 60 ml, dicampurkan dengan air kira-kira 150 ml air. Setelah itu ditambahkan dengan daun pandan 4 lembar. Rebus ya hingga mendidih. Setelah itu masukkan gula merah ya yang sudah disisir ke dalam santan. Kita menggunakan 1 buah gula merah yang besar. Kalau yang kecil 2 buah gula merah. Masukkan ke dalam santan ya. Lalu aduk-aduk kembali hingga mendidih ya. Lalu tambahkan garam kira-kira setengah sendok teh. Lalu setelah itu masukkan gula pasir ya. Kira-kira di sini kita menggunakan 2 ounce gula pasir. Lalu aduk hingga merata dan rebus kembali hingga santan mendidih. Setelah itu tambahkan beberapa potong buah nangka ya. Kira-kira di sini kita menggunakan 5 buah nangka yang dipotong dadu, dimasukkan ke dalam santannya. Setelah mendidih seperti ini, matikan api dan sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita membuat adonan untuk serabinya ya. Untuk membuat adonan serabinya, di sini kita menggunakan tepung beras ya. Kira-kira ini 300 gram tepung beras. Setelah itu tambahkan tepung terigu ya. Ukurannya sama, kira-kira 300 gram tepung terigu. Setelah itu tambahkan 2 butir telur ya. Lalu tambahkan garam kira-kira setengah sendok teh. Setelah itu masukkan gula pasir ya. Kira-kira di sini kita menggunakan 3 sendok makan gula pasir. Lalu uleni dan aduk-aduk hingga semua bumbu merata. Selama diaduk jangan lupa ditambahkan santan sedikit-sedikit ya. Di sini kita menggunakan 2 bungkus santan ya, yang ukuran 60 ml ditambah dengan kira-kira 100 ml air. Nantinya dicampurkan ke dalam adonan serabi sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk ya hingga kalis. Setelah adonan seperti ini ya kira-kira, lalu setelah itu saring ya hingga gumpalan-gumpalannya melebur menjadi satu. Selama proses pengadukan, tambahkan juga pewarna makanan hijau daun pandan, atau bisa juga dikasih pengganti pewarna makanan yaitu air daun suji. Untuk airnya sendiri bisa disesuaikan hingga kira-kira seperti ini ya kekentalannya. Jadi kalau misalnya kurang bisa ditambahkan lagi dengan air hingga kira-kira seperti ini. Setelah itu tutup dengan lap ya dan diamkan kurang lebih hingga 30-40 menit. Setelah 30 menit didiamkan, setelah itu adonan dicetak di cetakan bulat atau cetakan ampem. Tunggu sampai setengah matang, lalu di atasnya bisa dikasihkan atau diberikan nangka dan juga daun pandan.
hingga berongga secara sempurna. Setelah itu tutup kembali sekitar 1 menit mungkin, lalu angkat. Sebelum dimasukkan ke dalam cetakan, adonan harus dikocok terlebih dahulu sehingga nanti bisa berongga secara sempurna. Dan sebelum ditutup tadi, saya lupa menjelaskan harus diberikan baking powder sekitar 1,5 sendok teh terlebih dahulu, lalu dikocok hingga rata. Setelah itu didiamkan kurang lebih 30-40 menit. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.